Ini paling aku tahu tuh kalau misalnya kayak drama atau memang ada buat hal-hal tidak senonoh yang bikin dicekal sama orang, nah itulah mungkin tahu. Memang kalau urusannya gosip lebih gampang lah kita tahu ya. Tapi kalau prestasi agak susah. Cosplayer cowok yang betul-betul ganteng itu jarang. Ya, tapi bener. kalau cewek cosplay jadi cowok ganteng itu rasaku udah biasa kali. Dari Ya, zaman ya, dulu ya. udah kayak udah pasti gak gagal lah kalau cewek cosplay Ya, jadi ya, cowok. ya. Jarang mungkin buat yang mau fokus ke ICGP gitu kan, ke Jakarta. Kan kita pasti biasanya tuh kayak antusias ya kan, oh mau properti segede-gedenya, segede-gedenya. Kalian harus pikirin karena kayak kami tuh dulu salah di situ, bikin properti gede kurang gede, nggak lewat di bagasi pesawat, akhirnya kami ditinggal. Itu kayak temenku yang cosplayer seleksi Billy itu kayak udah sedih kali tuh. Udah gini dia. Iya udah. Halo guys, selamat datang di Kazato. Kita kali ini bareng salah satu cosplayer yang udah cukup lama sepantaran lah, bukan sepantaran lah, seleting lah sama aku. Dan dia juga lumayan aktif di dunia cosplay, ngejuri juga dan punya pengalaman-pengalaman. Sampai yang mungkin orang nggak tahu tuh dia salah satu pemenang Clash di 2016. 16 ya. 16. Oke, silakan Hakim. Mungkin orang-orangnya nggak ada yang tahu kan? Belum tahu lah. Silakan kenal diri dulu. Halo ibu-ibu Medan, cosplayer Medan. Udah banyak sekarang cosplayer Medan. Meskipun banyak kan lebih ke FOMO kan, ikut-ikutin teman-temannya cosplay. Yuk ikut. Tapi meskipun dia nggak tahu apa tuh cosplay, udah pakai baju aja lah biar kelihatan menarik. Rata-rata kan gitu sekarang kulihat. Nah, kayak aku Kim, mungkin biasa kalian taunya Kim Ayoshi. Di Instagram juga Kim Ayoshi, di Facebook Kim Ayoshi. Oke, kayak dari bilang sama Pak Aldi tadi, cosplaynya udah lumayan lama, terus juga ngejuri udah beberapa kali lah, nggak terlalu concern ke cosplay yang nggak profesional lah dibanding orang-orang yang lain nggak profesional lah, biasa-biasa aja cosplaynya. Oke, Kim, kira-kira nih Kim, kan kau pengalaman udah banyak nih. Yang mungkin aku pengen tahu dulu sebenarnya awal aku ketemu kau sebenarnya ada unik nih. Iya. Aku lihat kau dulu sangar gitu lah. Jadi kau tuh ngosplayin karakter yang agak kontradiksi sama pas pertama kali aku lihat kau. Aku lihat kau tuh kayak sangar pas kau cosplay, ternyata rada-rada apa ya, ceria gitu. Iya, karakternya kocak kan. Kocak ya. Nah. Apa trigger kau cosplay, Kim? Nah, sama kayak orang-orangnya sekarang itu kan. Dulu tuh yang cosplayer itu temanku, nama tuh Hendrik, Dulu kan ada namanya tim awal-awal cosplay 2011-2010 tuh AC3 namanya kan. Dia bilang, ih aku mau cosplay nih. Apa cosplay? Udah ya bantuin aja soalnya aku perform. Dulu nggak ada tuh cosplay, adanya perform kan. Jadi kan harus 2 orang nih, karena kita masih pemula lah, belum pandai lah untuk perform sendirian. Berdua. Nah jadi dikasih karakter itu dari KTQ Hitman Reborn. Memang anime yang kocak gitu kan. Jadi performnya juga masih lucu-lucu. Nah di situ kayak kok aneh ya awal-awal. Kok aneh ini ngapain kayak gini? Cuma karena ngawinin teman ya udah. Akhir itu yang bikin keterusan itu sebenarnya bukan gara-gara cosplaynya, tapi komunitasnya. Teman-temannya kan kayak welcome, kan orang random nih baru pertama kali turun, nggak kenal siapa-siapa, tapi mereka langsung kayak oh hey siapa gitu. Apalagi dulu kan kayak aneh sih ngeliat orang-orang kayak gini kan, apa nih, mereka kirain kayak agak sini sama orang yang normis yang bukan kalangan mereka lah gitu kan. Rupanya welcome, ngajak berteman gitu, ngajakin project lagi yuk. Project apa nih maksudnya gitu, karena rupanya cosplay lanjutan gitu. Tapi kok memang suka anime sebelum cosplay? Nah sebelum cosplay ya suka anime, tapi animenya kayak yang biasa-biasa lah, kayak Naruto, belum yang mendalamin tuh. Masih yang cowok-cowok rata-rata suka Dragon Ball, One Piece, Naruto gitu-gitulah. Begitu udah kenal sama mereka kan, itu kan grup cosplay itu pasti lebih banyak wibunya kan, otakunya lah lebih banyak daripada cosplayernya. Nah, dikasih lah tuh asupan, tonton ini. Udah dicekokin lah ya? Dicekokin, aku tonton lah tuh di anime, pokoknya yang terjun jadi wibu tuh. Anime yang ku tonton awal-awal tuh 3. Nah 3 ini yang paling berkesan ya menurutku ya.
Satu itu Angle Beats. Itu Angle Beats itu memang Sedih tuh. sedih. Aku nonton. Ini awal-awal, gue kira awalnya kocak kan. Oh, untuk seru-seru nih, senang-senang. Awalnya anime random itu makanya, iya. Tiba-tiba kok gini ceritanya kan, jadi galau juga tuh waktu itu. Baru dikasih ini Bakato Test. Wah, Bakato Test nggak tahu. Cuma Bakato Test tuh gimana tuh? pure bercanda lah animenya. Kayak apa sih yang sekarang Dia apa, anime slice yang of life gitu? anime yang lagi hits itu yang manusia adalah alat, kan ada itu kan, itu sekarang yang kelas F gitu-gitu kan. Oh. Ada tuh anime baru tuh udah Apa? season Ini 3 Masli itu bukan? apa judulnya? Pokoknya lupa judulnya. Cuma ada tuh yang dibilangnya manusia ada alat, itu yang sekarang. Kalau dulu tuh Bakato Test kan kelasnya kayak gitu juga, kelas F, E sampai A gitu kan. Peringkat dari yang paling bodoh tuh. Maksudnya bodohnya itu bukan kayak yang sekarang itu kan kelas F cuma orang yang kurang pintar atau nggak beruntung. Ini enggak. Kalau dulu tuh Bakato Test itu memang kelas F tuh isinya orang bodoh semua, memang nggak ada pintar-pintar ya, pure bodoh semua. lah ya. Pure bodoh, nggak ada mesum iya, bercanda-bercanda lah di situ isinya. Terus keren sih. Baru yang ketiga, nah ini anime yang sampai sekarang tuh masih stres aku kalau mikirin ceritanya. Apa tuh? Steins Gate. Apa? Steins Gate. Gimana tuh? Nah, Steins Gate tuh kayak ngelup waktu, time lapse. Nah, masalahnya berulang-ulang tuh. Kayak sampai sekarang aja jalan ceritanya itu masih Sampai sekarang bingung. masih ada? Masih ada. Tapi kayak nggak tahu lah lanjutannya kan. Karena kita pusing. Tiba-tiba dia inti ceritanya itu kan kayak romance. Dia mau nyelamatin temannya tuh kan, pasangannya lah. Tapi untuk nyelamatin itu dia punya 2 pasangan nih. Salah satunya harus mati. Jadi dia kayak berulang-ulang stres tuh. Kita pun nontonnya kayak astagfirullah. Stres. Itulah ya 3 anime yang terkesan ya. Cuma kalau aku Angel Beats aku nonton. Memang tuh awalnya agak lumayan gimana ya. Kita nonton kan itu tentang orang yang inilah ya namanya bertransisi lah ya. Dia udah mau direinkarnasi tapi dia harus pergi ke apa bahasanya? Alam baka ya. Iya. Ya, ke alam baka dulu lah ya. Itu kan ceritanya waktu di ini kan udah meninggal tuh. Iya. Cuma sebelum ke surga dituntut dulu nih apa penyesalan hidupnya. Ya. Itu aku pas ngeliat ending itu kebetulan kayak kok ini animenya tidak sesuai ekspektasi Iya. gitu. Karena kan tiba-tiba aja kan, awal-awal kita kan bingung, tiba-tiba kok hilang gitu. Iya, Masih bingung tuh, tiba-tiba kok hilang. Ternyata ceritanya kan setelah kecapai penyesalan hidupnya di dunia alam baka itu, baru dia ke surga kan gitu ceritanya. Kalau kita tahunya kan awalnya itu di anime itu orang-orang yang hilang ini kan tanpa sebab kan. Iya, Dikirain tanpa memang sebab. dibunuh kan. Rupanya nggak, orang-orang yang udah penyesalan yang nggak ada, dia udah bisa lanjut ke dunia selanjutnya, bisa inkarnasi gitu-gitu kan. Ya, seru sih itu. Nah, game itu kan tadi gua bilang cosplay karena nggak diajak kawan kan. Cosplay yang beneran karena kamu sendiri apa? Yang mau sendiri ya. Mayoritas aku cosplay banyak kan dari kawan sih, gara-gara teman yang ngajain. Tapi kalau yang benar-benar sendiri itu apa namanya? Yuki Hirasoma. Oh, yang ini masa-masa. Masa-masa. Itu pure sendiri tuh. Iya. Keinginan sendiri tuh. Ini animenya seru nih, masa-masa agak ecchi memang kan, tapi di zaman itu keluar kita tuh pada hype semua sama itu. Kayaknya kalau di cosplayin seru tuh. Tapi gimana menurut endingnya? Ending gimana? Endingnya Udah nonton ending kan? Tapi kalau aku bilang sih endingnya kayak nggak uas sih. Nggak klimaks kan? Nggak uas. Dia kan ngikutin jejak bapaknya kan, terakhir kan, keliling dunia ngalahin, nantangin koki-koki dari seluruh dunia kan. Karena pun di akhir kan dia nggak menang. Iya. Di akhir kan dia nggak menang. Sama romansnya kayaknya gantung kan, sama si cewek itu kan. Terlalu maksa sama si Pirang. Kebanyakan anime Jepang tuh kayak gitu. Karakter MC-nya tuh pasti kalau udah ada hero-nya yang pirang terus berbanding sama yang rambut hitam, itu pasti tetap aja ujung-ujungnya pasti sama yang pirang. entah kenapa author yang ini yang orang Jepang tuh kayak mendewakan kali itu sama cewek-cewek yang pirang gitu. Blondie tuh nomor 1 lah asli. Makanya kayak udah nih mau gimana pun ceritanya pasti sama yang pirang, nggak mungkin sama rambut hitam, nggak mungkin. Nah, tadi kan kayak yang aku bilang di awal, banyak yang nggak tahu nih mungkin, apalagi cosplayer sekarang. Kalau gue tuh sebenarnya perwakilan Medan dibuat di tahun 2016, yang masih Clash bukan ICGP. Ya, Clash terakhir tuh. Clash terakhir, bener. Clash terakhir bareng Billy itu ya? Iya, sama bareng Billy. Kok sebelumnya aku lihat kok kayak bukan tipe kalau orang yang terlalu antusias di dunia kompetisi, tiba-tiba ikut Clash. Kenapa itu? Nah, itu kan saat itu kan masih satu rating kita kan. Kalian semua
hype semua, kita mau ikut ini nih ke Jakarta kompetisi kan. Akunya kan memang nggak ngarah ke sana, cuma emang di situ karena si Billynya antusias kan. Kim, kita pergi juga lah ke situ. Itu project yang kami menang itu pun itu udah kami pending 2 tahun. Ibaratnya sebelumnya kan 2016. 2015 seharusnya itu turun. Cuma karena masalah waktu kan, itu juga dana, namanya biasalah masih belum ini kan, belum banyak lah uang jajannya kan, kayak udah nggak sempet nih, udah kita tahan aja daripada turun nanggung nyesal udah tahun depan. Itu memang bener-bener kalau aku sih memang nggak kompetitif pandangnya, lebih ke kalau temen ngajakin kan, temen yang antusias gitu ya aku support. Berarti kok memang sejauh ini ngelakuin hobi-hobi kau itu memang berdasarkan kawan lah ya? Iya, aku lebih ke kalau ada yang antusias, terus aku mau tuh terpengaruh kayak, aku lanjutin aja nih gitu. Tapi itu menang. Iya, itu menang. Itu juga orang yang mempertanyakan Bang Kim ini kenapa jadi juri. Kalian nggak tahu kalau dia itu menang kelas 2016. Banyak ada nggak yang nanya sama kau? yang tahu itu kan kayak generasi kita aja. Aku bilang kalau sekarang ini sejak yang COVID itu, dari yang kulihat ya, anak cosplay pun nggak pada peduli kali ya? Sama itu. Mereka lebih ke influencer. Iya, yang di TikTok gitu ya. Karena memang udah beda zaman lah. Zaman kita dulu kan untuk dapat cosplay bagus tuh kita harus sharing sama tetua-tetua lah yang lebih senior. Ini wig dari mana, softline dari mana, terus juga kalau kita mau jahit rekomendasi tukang jahit mana nih kan kita gitu. Kalau sekarang enggak apa-apa. Kita pesan aja online. Nah, pesan online sekarang kan udah lebih ke situ. Iya. Jadi menurut kau kalau masalah dibandingkan dulu sama sekarang, kita utamain dulu lah di kompetisinya gitu lah. Clash sama apa yang kau lihat di ICGP sekarang, apa bedanya? Ada nggak perbedaan yang kau lihat? Bedanya? Kalau dari kuliah sih kayak ya sama aja sih, perform gitu, ada background. Nah, cuma mungkin lebih ke detail penyisihannya aja. Penyisihan kalau kita kan dulu kan di Clash itu juga ada penyisihan, cuma bedanya waktu Clash itu cuma endingnya di Jakarta selesai. Di Jakarta selesai, gak ada lanjutan kayak misalnya menang itu baru ke Jepang. Kalau ICGP itu kan dulu kalau nggak salah ada juga memang ICGP. Ada ICGP tapi dia sistem lombanya dia di Jakarta aja. Di Jakarta aja, nggak di. Jadi kalau kita tuh yang dari luar kota kan, dari Sumatera emang harus cuma bisa ikut kelas aja. Kayak endingnya di Jakarta lah ya. Di situlah kita cari teman, relasi. Sebenarnya kalau aku bilang sih yang udah menang kelas malah lebih enak deh kalau mau ikut ICGP karena kan udah banyak teman, udah punya relasi, sharingnya beda lah. Pokoknya kalau aku lihat ya dari kostum, perform, kalau kita sama di sana ya bisa saling sharing karena memang konsep udah beda jauh. Ya apalagi di sana juga jumlah cosplayer lebih banyak, kompetisinya lebih aktif kan. Jadi peningkatan lebih signifikan yang di sana kan. Dibanding yang di sini yang kita pun dulu kayak 3 bulan sekali, 2 bulan sekali. Makanya kalau ada event kan kayak harus ikut. Kalau sekarang kan kayak seminggu sekali, skip, mungkin bisa bulan depan kan gitu. Saking banyaknya jadi kayak event pun ya udahlah nanti aja gitu. Nggak spesial lagi karena udah terlalu intensitas. Tapi pada saat kau ikut kelas itu menang ada ini nggak? Ada pengalaman yang menarik nggak? Pengalamannya nyari apalah, dapat teman lah jauh kayak agak welcome tuh orang-orang yang cosplayer yang di Bandung, di Jakarta ya nggak terlalu lah Jakarta, cuma teman-teman wibunya cosplayernya yang Bandung sih welcome. Ya sana kayak sharing, terus juga main-main ke workshopnya mereka kan. Biasa kalau dulu tuh ada tim-tim cosplay emang fokus ke perform, bahkan ada cosplayer yang timnya itu kayak manajemen tuh, kayak orang itu ada bayar uang iuran per bulan dan itu untuk fokus ke perform lomba teman-temannya. Jadi kayak ganti-gantian, fokusnya ke situ. Jadi sampai di sana beda lah ya dari apa yang kau lihat. Jauh lah. Masa pun banyak kali di sana ya. Itu kan kemarin Enichisa lah jatuhnya ya. Iya, Enichisa. Kayak ibaratnya kalau kita dulu ya di event paling gedenya itu kan Bunkansai paling kita cuma diajakin foto kayak jalan ke sana mungkin setengah jam udah sampai ujung gitu kan. Nah, kalau di sana tuh kayak mau ke ujung aja mungkin bisa sampai 1,5 jam dan itu kita jalan ke ujung. Kalau di Bunkansai paling kita tangan kosong ya. Kulturnya kan kayak nggak yang ekspektasinya nggak yang wah-wah banget cosplayer itu sama wibu. Di sana enggak. Di sana tuh kayak wibunya itu ngeliat cosplayer yang bener-bener bagus menurut dia. Itu kayak dikasih gift, dikasih bingkisan, kak, aku suka karakternya, boleh peluk kan. Dulu tuh nggak kepikiran kayak, kalau sekarang mungkin kayak pelecehan gitu kan. Kalau sekarang kan dulu tuh
nggak ada mikir pelecehan, Lu sportif aja lah jatuhnya ya? karena dia ngerasa cosplayerku bagus, cosplayku nih sesuai sama karakter yang dia suka. Ya udah kayak minta peluk, ngasih hadiah gitu-gitu, kayak ke ujung tiba-tiba aku bawa bingkisan banyak gitu kan. Ih, lumayan juga nih panen gitu loh. Duit coklat. Tapi ini justru itu salah satu event yang menurut aku paling gila kan, karena dia jadi kayak lautan manusia kan. Ya, satu jalan Blok M penuh. itu ya, Blok M itu penuh gila. Itu memang kalau misalkan aku nggak tahu ya, event yang mungkin paling ramai yang pernah aku datang itu yang di Cisai lah. Dibandingkan konvensi yang pernah kayak di luar negeri apa itu yang di Cisai paling ramai. Itu paling full memang. Karena pun memang di jalan kan kadang nggak cuma orang yang komunitas itu aja, bisa juga orang dari orang luar lihat ih rame nih. Iya, iya. Oh iya, itu kan juga area umum juga ya. Area umum. Nah, Kim, pas kau ikut ini kelas ini, pas di sana kan dapat fasilitas kan? Iya. Ini buat yang menang kan, tapi kan nggak dapat uang kan? Apa aja fasilitas yang dapat di sana? Fasilitasnya itu satu ya kayak tiket pesawat pulang pergi, nah, terus juga hotel, terus lebih ke ya ada sih kayak uang saku tuh, tapi uang saku tuh kayak kita sih yang manage uangnya, kayak berapa bisa kita sisihkan dari tiket pesawat atau penginapannya itu kita sisihkan lah. Oh. Jadi lebih ke itu sih. Kalau aku bilang kalau ngejar uang enggak. Kalau misalnya kayak ke kelas itu enggak ngejar uang. Jadi benar-benar ngejar karena kita hobi, mau fun, kumpul sama teman-teman yang satu hobi di sana itu oke sih. Ya. Memang ya nyari relasi sama achievement lah ya. Mm-hmm. Tapi kenapa setelah 2016 itu kok udah nggak ikut lagi? Ya itu kan tadi gue bilang tuh, aku tuh memang nggak kompetitif. Jadi kalau kayak ada teman yang antusias, heboh nih, pengen capai sesuatu, aku diajakin, kayak aku suportif, aku pasti semangat tuh, fokus lah aku ke situ. Cuma kalau memang kayak pribadi, kayak aku males-malesan, karena memang nggak mau kompetitif untuk apa gitu kan. Aku ngerasa kayak nggak ada jiwa mau persaingan di hobi itu, karena hobinya itu kan memang benar-benar pure fun. Karena kan aku cosplay itu awalnya bukan gara-gara cosplaynya, sama komunitasnya enak diajak berteman, makanya aku nyaman sih. Ya memang berarti fokus gue tuh lebih ke pertemanannya lah ya. Tapi sekarang kan kawan-kawan gue udah banyak yang pindah-pindah kan? Iya udah. Banyak yang ke Jepang, Jakarta, luar kota semua. Tinggal dikit lah ini men, mungkin kayak masih hitungan jari lah, dikit-dikit. Tapi ini ada nggak ini kerasa kayak kau kan pasti jadinya lintas generasi lah bisa dibilang. Maksudnya kau berkawan sama mungkin wibu-wibu di zaman itu, cosplayer, sekarang kan berkawan sama yang baru-baru kan. Ada perbedaannya nggak? Bedanya adalah maksudnya kayak tapi nggak jauh ya. Kalau kayak yang di wibu sekarang ini aku masih bisa sesuaikan karena pembahasan mereka tuh kan aku masih up to date nih sama anime, manga, manhwa. Nah, itu masih up to date. Cuma kalau kayak cosplaynya, kalau mungkin dulu masih ngikutin kita tuh kan kayak cosplayer yang di luar Indonesia lah, kita tengok performnya ini, kompetisi dia gini. Kalau sekarang kan aku nggak pernah ikutin lagi. Jadi kalau mereka kayak anak cosplayer sekarang nih ngasih tahu cosplayer ini ataupun itu kayak influencer yang cosplay, aku nggak tahu. Si ini ya ini. Paling aku tahu tuh kalau misalnya kayak drama atau memang ada buat hal-hal tidak senonoh yang bikin dicekal sama orang, nah itulah mungkin tahu. Memang kalau urusannya gosip lebih gampang lah kita tahu ya. Tapi kalau prestasi agak susah. Tapi memang ya mau gimana ya kan, maksudnya kalau misalnya aku juga sih kalau ditanya sama, ada kan gini, kita ketemu cosplayer baru atau wibu baru, kadang dia ngerasa kita ini kayak tahu kali soal dunia cosplay kan. Karena mereka mikirnya udah senior nih, dikiranya kita masih ngikutin perkembangan cosplay itu up to date setiap saat. Karena nggak kayak gitu juga. Aku cuma tahu geser-geser tuh kalau diundang sama Kibanya. Kalau nggak tahu aku nih siapa. Ini bang, ini kemarin bang dia cosplay jadi nih, aku nggak tahu tuh siapa, sumpah. Iya kayak kemarin yang sempet viral siapa tuh ya, Haken. Itu kalau nggak orang heboh ganteng gini-gini kayak nggak tahu aku tuh Haken tuh siapa. Cuma kan orang tuh heboh kan. Oh iya ganteng memang. Kirain tadi beneran cowok ganteng, rupanya cewek kan. Kecewa juga. Kecewa juga. Kalau cowok ganteng kok kecewa ya? Emang lain gue ya. Karena kan gini, cosplayer cowok yang betul-betul ganteng itu jarang. Ya, tapi kalau cewek cosplay jadi cowok ganteng itu rasaku udah biasa kali. Dari zaman dulu udah kayak udah pasti gak gagal lah kalau cewek cosplay jadi cowok. Iya. Karena kebanyakan kalau karakter anime, manhwa atau manhwa, biasanya kan cowok gantengnya itu kan bisonen kan. Memang mukanya cantik kan. Mukanya cantik, dagunya tuh tiru segitiga, kecil kepalanya memang kan. Beda lah sama kita yang rata-rata
pola kepalanya itu kekar, Iya, badannya iya. pun bidang kan, beda. Jadi Jadi memang karakter kayak Toji yang lagi Iya. itu kan, itu kan Iya, bisa iya. cowok. Makanya memang pun kalau misalnya orang cosplayin karakter cowok yang ganteng-ganteng, kebanyakan lebih cocok cewek memang kan. Iya, lebih cocok cewek. Normalnya gitu. Tapi apa pendapat gue soal kalau masalah tadi kan normalnya kalau cewek cosplay cowok kan oke. Kalau dibalik gimana? Ah ini kalau ini menurutku ya pribadi sih nggak oke. Kecuali dia cosplay, misalnya cowok nih cosplay jadi cewek, tapi dia bisa bener-bener mirip sama karakternya. Jadi Ya. yang bikin aku bilang nggak oke itu karena kebanyakan cowok memang kita memang nggak semua orang tuh pandai megang makeup. Terus juga memang dari bahu sama tangan ini kelihatan. Kalau kita mau jadi karakter perempuan, itu kayak harus bener-bener yang kurus. Nah itu kalau kita yang sekarang nggak bisa lah, kayak WLM tuh bisa Ya, tuh WLM bisa ya. Ya memang WLM badannya kan masih oke cengkring-cengkring gitu ya. Yang kecil-kecil tangannya kan masih pakai masker. Ih gadis nih, Iya, masih iya. gitu lah orang. Sebenarnya mungkin nggak ada masalah kalau misalnya dia memang in karakter sama berusaha sebisa mungkin untuk mirip Iya. ya. Yang susah kalau misalnya dia cuma pengen realisasiin mau bercanda-bercanda. Nah, pakai baju perempuan, pakai wig tuh makeupnya seadanya kayak makeup orang biduan kondangan. Nah, itu pasti kayak dicekal orang pasti karena jatuhnya kayak banci-banci pinggir jalan. Iya, Apapun iya, ceritanya iya. pasti kayak gitu. Karena baju cosplay itu semua rata-rata mencolok. Iya. Jadi kalau udah mencolok tapi nggak bagus, kelihatan jeleknya. Ya. Jadi kalau misalnya dari kau, kalau misalnya ditanya yang paling penting sama kau di cosplay itu apanya dulu? Yang paling Ada pakaiannya kah, sepatunya? Karena ada orang kayak dia penting wignya harus udah style dulu, bajunya belakangan misalnya. Kalau aku ya, misalnya kayak mau di cosplay nih, yang ku pentingin itu dari tone kulit dulu sih. Ah iya. Tone kulit. Jadi kalau misalnya karakternya itu kalau masih yang kadang kan ada yang masih kuning, krim, kadang ada tuh nggak putih ya. Itu masih berani atau memang yang tanning yang hitam itu masih berani. Tapi kalau misalnya kayak putih jatuhnya kayak Dracula gitu, enggak. Itu paling fatal sih karena nggak bisa mau ditutupin makeup gimana pun itu sulit. Jadi aku lebih lebih prefer ketampilan wajah. Iya, Karena iya. memang cosplay memang kostum. Tapi mau wah gimana pun kostumnya, kalau memang dari wajah aja udah nggak cocok, nggak dapat, jelek pasti. Kalau kau cosplay udah lama dari tahun 2011 lah ya. Ya 2011. BTW mungkin nggak tahu kami dulu setim. Iya satu tim. Nama timnya Yakusoku. Itu bareng apa ya? Gatra juga, Gatra, Sora, Faujan, Ganesha, Lasmi, Maya, Ihsan Tujat, Nur Fadli. Nur Fadli, Rizky. Rizky, banyak. Banyak ya? Dulu tuh ada 15 apa 12 orang lah, lumayan banyak kita. Sebelum ada tim petir gitu, itu Apa, Raiju? partai, ya, Raiju. Nah, itu Raiju tim petir. Iya. Nah, itu partai itu mereka, ada 30 orang lebih ya. Tapi sekarang kalau kau lihat kan grup, aku malah baru wawancara, baru podcast bareng sini lah, kata bareng orang Ara-Ara, MAC. MAC itu grupnya ratusan. Ara-Ara itu timnya itu 40 orang, cosplayer semua. Ya kan. Belum lagi yang kita tahu kayak CSPR kan ratusan. Yang ratusan. Dia tim apa nih? Kalau memang tim Wibu Ya, sama aja ya. kayak AC3 tuh. AC3 itu banyak. Ya, dia komunitas zaman Wibu dulu artinya aja ya. itu 50-an. Apalagi dulu zaman 2011 aja aku udah tahu Kaori Nusantara itu gede Ya. loh, satu Indonesia tuh. Iya. Tapi tetap aja, tengok yang kayak CSPR ratusan. Ya kan jadi kayak komunitas Wibu kan kalau memang mau fokus Cosplayer semua katanya. Nggak ya? mungkin ratusan cosplayer. Nggak lah. Tapi mungkin ya kalau sekarang mungkin. Karena beda, kita beda kultur. Kalau dulu tuh kayak orang mau jadi cosplayer itu minimal kita harus punya pegangan itu 600.000 atau 300.000 lah kalau memang mau capek. Ya. Kostum punya sendiri ya. Karena punya sendiri. Sekarang fasilitas sudah dan mudah itu ya? nggak instan. Misalnya kayak orang ngajakin, cosplay yuk. Nggak mungkin kita besok-besok udah jadi cosplayer. Nggak. Ya, Kita proses dulu tuh, nyari tukang jahitnya, nyari bahan, bikin properti. Memang kalau dulu tuh skill makeup kita cupu lah dibanding Ya. yang sekarang. Tapi kita lebih fokus ke detailing kostum sama properti Ya. dulu. Kita kan situ. tetap aja ngikutin dari apa yang udah ada kan. Ya wignya dulu adanya
Dulu mesti updatean baru mulai ada wig yang bob yang dari luar negeri ya, yang di Iya, import pokoknya ya. kalau dulu tuh kan brandnya kayak nggak jelas. Cuma yang kita lihat tuh wig itu kayak tebel gak nih? Kalau tebel bisa di style, tapi stylenya pun nggak kayak Iya. sekarang. Dulu tuh kayak main ngelem-lem wig itu agak jarang, lebih ke kayak pakai hairspray di apa namanya di sisi. Kau dulu ingat nggak? Aku dulu pernah di style sama Mama Jessica. Iya benar. Di Sasa, terus aku kayak orang mikir gitu, dapat aku yang sebelah. Cuma kan kayak mau bilang apa kan emang stylenya pun kita nggak ngerti. Iya. Yang penting udah cosplay aja lah gitu. Dulu kan kayak gitu. Yang penting warna rambutnya sesuai lah ya. Sesuai warna rambut sesuai, kostumnya sesuai. Nah, misalnya kayak makeup tuh kan kita nggak, kalau dibandingin sama sekarang jauh lah zaman dulu tuh jauh. Cuma kayak udah maksimal menurutku karena kita memang nggak fokus ke makeup, tapi kostum sama detail kita fokus. Iya. Bahkan ada detail kecil-kecil gitu aja kita masih mau kayak, ini harus ada, nggak boleh skip. Beda sama sekarang yang memang rata-rata kan rental tuh, ya kayak daripada nanti propertinya yang ini hilang, udah aku simpen Simpan aja, ya. nggak usah aku pakai kan gitu banyak kan. Benar. Tapi kalau dari kau pengalaman kau di cosplay yang paling menarik apa? Yang paling unik kah, menarik kah? Atau yang paling menyebalkan kah? Yang paling menarik cosplay ini ya lebih ke itu sih, kayak waktu NCSI itu memang paling berkesan sama aku sih NCSI karena shock kultur. Baru di situ aku lihat rupanya di Oh sama kau di situ tinggal pesawat kok ya? Iya, tinggal pesawat. Iya. Bukan ketinggalan loh sebenarnya, bukan Itu ketinggalan ini kan? pelajaran mungkin buat yang mau fokus ke ICGP gitu kan, ke Jakarta. Kan kita pasti biasanya tuh kayak antusias ya kan, mau properti segede-gedenya. Iya. Segede-gedenya. Kalian harus pikirin karena kayak kami tuh dulu salah di situ, bikin properti gede kurang gede, nggak lewat di bagasi pesawat, akhirnya kami ditinggal. Itu kayak temenku yang cosplayer seleksi Billy itu kayak udah sedih kali tuh. Udah gini dia. Iya udah kayak nggak jadi berangkat, memang kayak sia-sia kan effort 2 tahun untuk cosplay itu. Kan nggak ada hadiah uang, Iya. ke sana senang-senangnya jumpa sama kawan-kawan, nggak jadi terbang gara-gara ketinggalan pesawat. Sampai kemarin tuh kan udah mau ketinggalan tuh, udah dipanggil panggilan terakhir bilang gini, udah pergi aja kalian duluan, nanti aku uang pribadi aja berangkat, masalah barang ini biar terakhir aku aja yang ngurus. Aku bilang yang penting kan pergi dulu, jangan sampai nggak jadi kan gitu. Aku mikirnya jangan sampai dia sia-sia, at least kalaupun nggak jadi perform ke sana, dia udah nginjak Jakarta gitu kan. Oh berarti kau mikirin Billy-nya lah ini ya? Iya. Karena aku kalau akunya pribadi kayak ke Jakarta sama aku nggak spesial kali Iya, sih. iya, benar. Udah aku kapan-kapan mau pergi pun tinggal pergi gitu kan. Itu aku bilang berangkat aja. Cuma kan mungkin waktu itu kan berempat tuh, rata-rata kayak masih solidaritas. Bukan Belim kalian ya? Kau Billy. Gatra, Billy, Kak Kiki sama Sally. Iya. Ada Kak Kiki, ada Kak Kiki. Nah di situ karena solidaritas kan kayak udah nggak usah. Akhirnya kan ketinggalan semua kan. Akhirnya drama tuh di bandara berantem. Kak Kiki manggil bapaknya polisi datang ya kan. Dadon lah tuh dadon. Pusing. Apalagi kayak kan cewek orang Medan nih kan mulutnya kan lantam. Ya. Aku dia lihat lantam kali semua. Aku dia aku memang tipe kalau nggak yang kasar kan. Jadi lihat orang itu beteka maki-makian, aku nonton aja. Yang beteka kan situ aku sama bapak aku. Terakhir bisa pergi malam ya. Ngalah orang itu ngalah. Ya udahlah kalau pergi bisa malam. Udah kalah mob. Tapi itu pelajaran lah buat semua. Kayak kalian pasti banyak yang kayak antusias kan. Karena aku lihat memang kemarin ada beberapa perform tuh. Kulihat ada yang bikin properti hampir ibaratnya kayak kami lah, kesalahan yang sama, bikin properti gede. Itu bukan di CGP ya, masih level-level kompetisi di kota lah. Coba gede kan. Ini pasti nanti kan bermasalah bawanya. Mau pasti kayak dicocang-cocang pun dibawa ke sana nanti ngerakitnya itu makan waktu. Beda waktu, kecuali memang kita kayak yang di Jawa sana yang timnya itu bener-bener solid 12 orang, itu 10 orang fokus naikin yang 2 orang. Iya. Itu beda. Iya. Di sana itu ya timnya kayak satu tim itu isinya banyak, itu ngedorong 2 orang ini. Yang 2 orang ini biar naik. Terus masing-masing ngerjain itu. Nah, kalau kita kan enggak nih, dari dulu memang kita tim tapi lebih ke independen. Kalau aku lihat ya, maksudnya kayak kita nih Yakusoku 15 orang. Memang kayak ngerjain. Cuma kadang bisa menumbalkan temannya. Kayak misalnya
waktu aku bikin Assassin Cross itu kan Hmm. ya kan Valdi kan sama Valdi tuh kan Ya. Valdi kan ketumbal bikin Aku yang kau tumbalkan. Ketumbal kan? Aku yang kau tumbalkan. Aku nggak bisa ikut lomba itu perkara kerjaan punya kau. gara-gara kerjaan punya gue kan ketumbal kan jadi kayak di situ kan gak enak juga sebenarnya kalau yang tim itu kayak oh biasa aja Iya, cuma iya, kan sama iya. yang lain kan ih Iya, gara-gara kau Kim si Valdi jadi nggak ikutan kan Oh ya, ada yang gitu nggak? Ada yang gitu. kan jadi nggak enak kan cuma kan kayak ih ya udah pula kayak aku gak enak hati kan tuh iya pula gara-gara ngejar senjata tuh Tapi emang iya sih, kebanyakan dari yang aku dengar sampai di sana pasti kalau oke lah, kalau kelas kan menangnya di Jakarta. Setelah pulang banyak barang itu ditinggal, dibuang iya kan? dibuang Iya. dibakar Iya. Cuman kalau mungkin belum pernah kejadian, cuma mungkin kalau masalah kayak sekarang ICGP, misalnya kita menang di Jakarta, kita harus pulang berarti kan? Berarti harus dibawa lagi kan? Iya. Itu bakal repot kali kan, bawa lagi ke Repot. Medan ke Jakarta, Jakarta balik ke Medan, belum lagi nanti ke tapi luar negerinya. saranku sih kalau memang masalahnya berangkatnya nanti bakal dari Jakarta dulu atau kita dari Medan berangkat misalnya menang nih kalau misalnya dari Jakarta dulu mending kayak barang-barang yang kayak gitu daripada bolak-balik bongkar ke Medan nanti pergi lagi kan mending di Jakarta di stay kan nanti kalau dari Jakarta baru terbang iya, jadi iya. kayak sebenarnya kan di sana kan lumayan lama tuh atau kan acaranya 2 atau 3 hari ya kan kita nggak harus pulang di hari itu juga masih bisa kita request misalnya kayak seminggu atau 5 hari di situ cari teman. Iya, iya, iya. Nah, kalau aku bilang sih kalau sama-sama wibu atau sama-sama cosplayer baik sih welcome karena memang dulu nggak tahu ya sekarang ya tapi dulu tuh memang kan kita hobinya kan minoritas jadi Ya. kayak sesama kaum minoritas tuh biasa saling rangkul. Iya, 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 iya. Tapi kalau sekarang mungkin lebih ke kayak gini sih. Kalau misalnya kayak dari di strata perwakilan CGP pasti orang-orang di situ bakal welcome. Karena levelnya sama kan. Maksudnya kan kadang kita kalau misalnya orang random, ibu random atau cosplayer random datang ke kita, mungkin kita kayak agak ada defense-nya lah. Ya, Cuma kalau ada strata yang sama mungkin lebih gampang nerimanya. ya apalagi kayak udah ada nama tuh kan kayak Iya. wah aku berteman nih sama ini biasa kayak gitu juga sih karena memang cosplayer itu rata-rata kan orang yang haus kalau aku pribadi ya dari sudut pandangku orang yang cosplayer itu haus perhatian jadi kalau ada temen yang punya nama pun dia bisa support atau dia bisa dapat imbasnya dapat nama juga lah naikin fame lah itu pasti orang tuh welcome biasa kayak gitu. Oke, ini Kim, nih aku mau ke akhir-akhir lah nih Kim. Kira-kira kalau misalnya kau ngelihat dari cosplayer yang ada sekarang atau ibu yang ada sekarang, apa saran yang bisa kau kasih ke mereka untuk meningkatkan kemampuan mereka berkompetisi? Kalau jangan fokus sama action. Kalau mau kayak benernya kompetisi nih kan. Jadi gini, memang kompetisi action itu gampang, gampang. Cuma kalau mau yang lain pun masih lebih bisa. Atau misalnya mau action pun dia harus fokus kayak ditambahin tambah-tambah nih gimmick-gimmick kayak trik lah, trik. Memang trik sekarang udah banyak sih yang kayak pakai alat sulap, udah banyak lah tuh, udah banyak. Cuma kalau bisa ditambahin kayak ganti kostum atau mimik wajah memang jarang-jarang orang pakai itu. Ekspresif ya? Karena kalau kalian kan ini aku agak update nih kemarin kalau nggak salah yang cosplay ada tuh cosplay yang kayak bajunya baju jerami itu kan nggak yang kostum yang wah-wah banget tuh. Iya, iya. Terus juga dia bukan action Oh bertarung iya, yang di juga. juara 2 CGP ya? Itu kan bukan yang bertarung hantam-hantam enggak. Itu benar-benar main drama, gimmick, and story. Nah, itu aja bisa gitu. Kenapa kita Benar-benar. enggak? Itu makanya jangan terlalu monoton berantem. Ya. Enggak semua cosplay itu cuma bisa entertainnya di berantem. Perform itu nggak cuma berantem ya? Jadi Gitu. banyaklah kira-kira segmen yang bisa diambil kayak dramanya, teatrikalnya, Iya. ekspresinya. Ya kalau misalnya memang bisa action, memang bisa gerak-gerakan akrobatik ya juga Iya. bisa digabungin gitu ya. Lebih bagus di mix daripada cuma dikit-dikit jumpa berantem selesai. Biasa tuh permainan cosplayer yang kulihat ya kalau masalah action tuh jumpa hadapan intro jumpa hadapan bambum udah habis itu ending ada yang kalah selesai kayak gitu aja basi. Iya, udah terlalu banyak ya di mana-mana ya. kurang lah maksudnya kayak kalau kita lihat wah pun cuma wah di kayak di ada trik-trik kayak sulap tiba-tiba berdarah lah atau main lampu itu rasaku kalau memang udah sering lihat nonton perform kan ini udah kayak udah tahun ke tahun ini aja bosan. Iya, Itu iya. sih. Oke, kalau misal dari segi non perform, ada ini nggak ada yang pengen kau sampaikan nggak? Buat inilah, mungkin ada kayak keluh kesah kau atau ada sesuatu yang pengen kau sampaikan, kau utarakan sama para
komunitas-komunitas cosplayan, perwibuan atau sama orang-orang tertentu? Nah, co-street enggak lah, kalau non perform berarti kan yang co-street. Co-street sebenarnya jadinya salahnya ke sini. Sekarang kan lebih banyak co-street. Yes. Co-street sekarang malah orang itu niat, sumpah. Kayak Iya, terakhir benar. aku ngejuriin waktu di Medan Fair kalau nggak salah, Iya, di iya. Medan Fair. Nah itu yang co-street tuh niat, yang co-street tuh tahu karakter, terus juga tahu gerak-gerak gestur karakternya, tahu Bawa properti juga. bawa properti, make upnya juga wah gitu. Ih, ini kalau orang ini fokusnya ke perform seharusnya bagus nih Iya, karirnya, benar-benar. bagus karirnya. Cuma kalau cuma ya co-street itu ya kayak sekedar lomba hiburan. Sebenarnya kayak jalan-jalan nunjukin karakter, kalau memang dia bagus memang bagus, menang. Cuma sebatas itu. Nggak bisa dikembangin lebih lagi. Kalau dia bawa ke perform kan bisa kompetisi tuh. Kan beda memang perform tuh, intensitas kita harus 2 orang punya interaksi sama sendiri, itu memang beda. Oke, kira-kira ada lagi selain itu yang mau sampaikan? Apa ya, lebih ke kalau di Medan sih aku lebih prefernya event kayak tiap minggu itu kan ada tuh, event tiap minggu ada. Nah, kalau bisa yang cosplay ini jangan sampai jenuh lah. Kalau memang jenuh ya pilih-pilih. Kalau memang rasa kayak nggak bisa ya mulai sebenarnya. Kalau kalian pun mulai banyak nggak datang, ya event pasti nanti berkurang. Yeah. Berkurang. Nah, cuma kalau kalian nggak mulai dari sekarang, nggak mulai sharing, lama-lama nanti mungkin kayak zaman dulu tuh, mungkin kayak 3 bulan sekali, 2 bulan sekali baru ada event. Jadi kalau aku bilang mending kayak dari aku pribadi ya, sebulan sekali aja event. Karena kalau diporsir kayak tiap minggu event, memang untuk yang buat acara enak, rame. Cuma nggak akan Bertahan lama lah ya? bertahan lama. Karena tata cosplay itu kan anak sekolah. Sekali rental aja minimal habis 100.000. Karena rental kostumnya itu dari 50 ke 70.000, belum lagi sama ongkirnya itu kan mereka nanggung sendiri. Ongkirnya itu bisa kayak Gojek kan 30 PP lagi ngirim balik kan. Lumayan, 120.000 kalian dari 1 bulan 4 event 140.000 atau 150 ya, dibikin aja 600 kan. Dan 600 itu kan udah bisa untuk nge-DP kostum PO punya pribadi, bisa pakai kapan aja, oke sih. Oke, berarti intinya kalau misalnya ada event mau datang nggak datang, mungkin bisalah difilter supaya apa ya namanya ya, eksklusivitas event itu terjaga lah ya, supaya nggak lebih cepat boringnya. Iya, karena kalau kalian setiap event datang terus juga yang buat acara itu kan semangat bikin lama kelamaan jadi kayak acaranya itu nggak eksklusif. Benar. Nggak eksklusif pasti. Oke, Kim, thank you Kim, udah mau sharing di Kazatalk. Terima kasih juga Kak Zariu udah Kazatalk atau Kak Zariu nih ya? Ya, Kazatalk nama segmennya. Kak Zatalk udah ngundang, udah ngajak-ngajak ngobrol. Meskipun yang ngajak ngobrol ini masih teman sendiri kan, Ya, satu tim ya, juga. ya. Tapi tetap kan sekarang kalau cosplayer baru ini kan pasti butuh POV dari para orang-orang yang udah expert di bidangnya lah kan. Termasuk kau lah, kau termasuk orang yang expert di bidang cosplay lah. Kan udah sering jadi juri, pemenang juga, punya banyak pengalaman udah lebih dari 10 tahun juga kan. Itu jadi kalau misalkan mau berkembang tadi kayak kata Kim bilang, ikuti aja daripada senior lah ya bahasanya ya. Orang-orang yang lebih tahu lah. Mungkin kalau senior tuh orang banyak kayak negatif mikirnya senior gitu. Iya, malah senior itu nggak pada sibuk-sibuk. Oh, aku senior nih harus kalian hargain, enggak. Bullshit. Kita malah kalau kalian kayak pengen perform, minta diajarin atau nyari konsep, kita mau bantu, maulah sharing. Kayak by chat pun masih bisa lah ngebuka pikiran kalian. Benar. Berarti kau terbuka lah kalau misalnya ada yang mau nanya ke kau Iya, itu seputar masih cosplay, oke konsep lah. dan sebagainya. Karena kalau perform itu sebenarnya nggak sulit lah untuk ngebukanya. Kayak misalnya mau bikin apa, dia bingung nih dari mana sumbernya. Oh, sound dari sini, ngedit dari ini gitu, atau background pakai ini gitu kan, masih bisa kita kasih arahan. Ya. Oke deh Kim, thank you Kim udah sharing di sini. Buat teman-teman jangan lupa buat follow IG-nya Kim di Kim apa? Kim _ MYOC. MYOC. Nanti kita bakal cantumin juga di bawah. Terus juga jangan lupa buat follow IG-nya Kazariu dan kazariu.in, dan juga jangan lupa subscribe channelnya Kazariu ini supaya kalian nggak ketinggalan informasi-informasi yang bakal datang selanjutnya. Oke, thank you semua. Bye bye.